Yang kedua, yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah laula may ya'buduni lama taraktu may ya'sini tarfata ainin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di muka bumi tidak ada manusia yang menyembahku, kalau di muka bumi tidak ada orang yang beribadah kepadaku, maka aku tidak akan melepaskan orang yang maksiat kepadaku. Jadi orang yang maksiat hari ini tidak menerima adab, tidak menerima siksa, dikarenakan di muka bumi masih ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di muka bumi tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, datang waktu sholat semua manusia lupa dan sibuk atas kehidupan dunia. Ketika datang waktu ibadah, semua manusia lupa untuk melaksanakan ibadah karena sibuk mengejar apa yang dia inginkan. Maka kata Allah, ma taraktu, kami tidak akan meninggalkan may ya'sini tarfata ainin, sedikit pun kami tidak akan meninggalkan, tidak akan melepaskan orang yang berbuat maksiat di muka bumi. Tapi dikarenakan di muka bumi hari ini masih ada orang yang beribadah kepadaku, kata Allah, maka aku lepaskan orang yang maksiat kepada aku. Maka hari ini dan seterusnya kita harus berusaha untuk menjadi abdullah, hamba-hamba Allah. Karena kita semua ditugaskan, diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Yang disebut ibadah bukan hanya sholat, tetapi termasuk ibadah baca Al-Quran, termasuk ibadah ada saudara yang membutuhkan kita bantu, termasuk ibadah amal lain yang bisa menyenangkan orang lain. Idkhalus surur, memasukkan rasa gembira kepada orang yang lagi mendapat kesusahan, itu disebut ibadah. Maka ketika di muka bumi masih ada orang yang seperti itu, walaupun banyak orang yang melakukan maksiat, Allah lepaskan orang yang berbuat dosa kepada Allah. Sehingga kadang ada satu ungkapan, kata orang yang tidak beribadah kepada Allah, saya yang tidak beribadah, lihat pertanian saya alhamdulillah bagus. Saya yang kurang dalam ibadah, sholatnya kurang, tapi usahanya maju. Nah, ini yang penyebabnya adalah dikarenakan di muka bumi ada orang yang beribadah. Maka orang yang beribadah itu seolah-olah menjadi satu